mayat tersebut ditanya lagi, man rabbuka. Mayat tidak bisa bahasa Arab. Bagaimana cara jawab? Enggak bisa jawab. Dipukul lagi oleh malaikat, dicongkel lagi, ditanya lagi, man rabbuka. Enggak bisa jawab. Ya sudah, begitu terus sampai kiamat. Begitu terus sampai kiamat. Ada orang yang bilang seseorang itu meninggal dengan wajah tersenyum, terserah. Ya, menurut sebuah hadis, tidak ada satu manusia pun yang bisa lolos dari cengkraman kubur. Tidak ada yang bisa. Itu tertulis di salah sebuah hadis. Saya lupa hadisnya di mana. Saya pernah dengar ustadz saya sering ulang-ulang kata-kata itu. Nanti tidak ada satu manusia pun yang bisa lolos dari siksa kubur. Tidak ada satupun yang bisa lolos dari siksa kubur. Termasuk tidak ada satupun yang bisa lolos dari sakratul maut. Sakit banget, sakit sekali ketika ditarik nyawa seseorang. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom alaikum bismillahirrahmanirrahim. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku dikasih Tuhan, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Doa saya kepada Tuhan, kiranya Bapak Ibu selalu dalam lindungan Tuhan. Apapun yang Bapak Ibu kerjakan dan lakukan selama tidak bertentangan dengan firman Tuhan, kiranya dibuat oleh Tuhan berhasil, sehingga dengan keberhasilan itu nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan, dan kita banyak bisa melakukan perkara-perkara besar untuk membantu pekerjaan Tuhan. Nah, saudaraku, kita ingin memberikan informasi kepada teman-teman, khususnya kepada para penghujat. Penghujat yang saya maksud di sini khususnya para mukallaf. Tidak ada penghujat lain Bapak Ibu. Mukallaf yang lain tidak menghujat. Ya, ada pertanyaan semalam saya menonton sang debater diskusi bersama dengan seorang mukallaf. Dia berkata, kenapa banyak sekali Kristuber, para apologet membahas mu'alaf yang meninggal dunia, yang mati. Dia berkata, kenapa ustadz-ustadz yang lain tidak dibahas? Si A tidak pernah dibahas, si B tidak pernah dibahas, si C tidak pernah dibahas, si D tidak pernah dibahas. Bahkan dia berkata kiai yang meninggal dunia tidak pernah diurus ataupun dibahas oleh para apologet. Nah, kita ingin katakan, kenapa kita membahas si Agustan? Kita membahas dia dikarenakan dia menghujat, ya, dikarenakan dia menghina, dikarenakan dia menantang Tuhan Yesus. Dia berkata apa setelah dia kentutin Alkitab? Dia berkata kepada orang banyak, khususnya kepada orang Kristen. Dia katakan, apakah dalam waktu sebulan Agustan mati? Tidak sampai Bapak Ibu, tidak sampai sebulan. Hanya beberapa hari saja setelah dia nantang Tuhan Yesus, dia mengalami satu hal yang tidak bisa dipikirkan oleh dia, yang tidak bisa dia bayangkan, sampai dia stroke. Baru 2 hari yang lalu dia meninggal dunia ini. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini pelajaran yang paling berharga untuk para mukallaf yang lain. Nah, begitu juga dengan orang yang diskusi dengan sang debater semalam. Kami membahas si Agustan karena dia menantang Tuhan Yesus. Dia menghina Alkitab, dia kentutin Alkitab. Bila ada orang lain yang menghina Alkitab setelah itu dia meninggal, kami bahas juga, ya. Kami bahas, kami tidak akan tinggal diam. Kenapa kami bahas? Supaya menjadi pelajaran bagi mukallaf-mukallaf yang lain atau bagi penghina-penghina yang lain, supaya mereka sadar bahwa yang mereka nantang itu adalah Tuhan Yesus, Tuhan yang hidup, Tuhan yang mulia, Tuhan yang begitu besar kasih sayangnya kepada kita umat manusia. Ahabballahu lihadzal dunya. Begitu besar kasih Tuhan, kasih Elohim akan dunia ini, sehingga dia mengurniakan putranya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Di luar dia tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Anda mau kowar-kowar bagaimanapun, di luar dia tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Ingat, masuk ke dalam kerajaan surga itu bukan karena amal kebaikan. Adam, betapa hebat amalnya, betapa hebat pahala yang dia kumpulkan. Tidak pernah dia melakukan kesalahan, tidak pernah dia melakukan dosa, tidak pernah dia melakukan pelanggaran. Tetapi satu kali dia melakukan kesalahan, pelanggaran, dan dosa itu yang membuat dia terusir dari surga. Itu Adam. Bagaimana dengan kita manusia? Berapa kali kita melakukan kesalahan, dosa, pelanggaran,
Kesilapan dalam sehari semalam, berapa kali? Umur kita sudah seminggu, berapa kali kita melakukan kesalahan dan dosa? Umur kita sudah 2 tahun, berapa kali kita melakukan kesalahan dan dosa? Umur kita sudah 50 tahun, 60 tahun, berapa kali kita melakukan kesalahan dan dosa? Apakah dengan kesalahan, dosa, pelanggaran sebanyak itu Tuhan mengizinkan kita untuk masuk surga? Bagaimana cara kita menyelesaikan dosa kita? Apakah dengan amal kebaikan, pahala? Ingat Adam yang baru saja saya sampaikan. Saudaraku yang kasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, saya ingin katakan kepada para mukallaf sebelum meninggalkan dunia, terutama sekali mereka yang menghujat Kristus, ada 6 hal nantinya yang akan ditanyakan oleh malaikat mungkar wa nangkir dalam kubur. Siap-siap saja, ya. Siap-siap saja, ada 6 hal yang ditanyakan oleh malaikat mungkar wa nangkir dalam kubur. Kalian persiapkan mental, ya. Harus bisa jawab. Untuk menjawab itu harus bisa bahasa Arab. Kalau tidak bisa bahasa Arab, bagaimana Bang Pendi? Ya mampuslah. Mampuslah kalau kita tidak bisa bahasa Arab. Karena malaikat bertanya dalam bahasa Arab. Kita nggak bisa bahasa Arab, apa yang akan terjadi? Tidak naik kelas. Di situ terus, dipukul katanya. Ustadz saya dulu berkata, malaikat mungkar wa nangkir nanti datang ke dalam kubur seseorang. Kapan malaikat mungkar wa nangkir datang? Menjenguk si mayat setelah 3 langkah pulang orang yang mengantarkan mayat, orang yang mengantarkan jenazah. Istilahnya penziarah kubur. 3 langkah pulang, langsung malaikat mungkar wa nangkir datang. Makanya untuk supaya malaikat mungkar wa nangkir tidak datang, jangan ada orang yang pulang, ya. Jangan ada orang yang pulang. Makanya kalau ada orang yang kaya raya dia, ketika salah satu keluarganya meninggal dunia, orang tersebut sewa orang, ya. Keluarga tersebut, ahli bait tersebut, mereka menyewakan orang pengajian untuk ngaji di kuburnya selama 7 hari 7 malam, tidak boleh putus-putus. Begitu selesai dikuburkan, sudah ada tenda, lalu sudah ada orang yang ngaji di kuburan tersebut, sehingga tidak putus-putus dan tidak datang malaikat. Ini menurut kata ustadz saya. Dan hal ini bukan lagi rahasia umum, semua orang tahu. Bagaimana dengan kita yang tidak punya berkat, kita yang tidak punya ekonomi, kita yang miskin? Bapak Ibu, apa yang akan terjadi? Kita tidak sanggup membayar orang yang mengaji, membaca Al-Quran di kuburan salah satu keluarga kita yang meninggal. Apa yang akan terjadi? 3 langkah penziarah pulang, malaikat mungkar wa nangkir datang. Mereka bertanya dalam bahasa Arab. Saya belum mendapatkan dalil baik Al-Quran maupun hadis. Malaikat bertanya dalam bahasa ibu. Istilahnya mungkin dalam bahasa Batak. Malaikat bertanya. Saya belum pernah menemukan data, saya belum pernah menemukan dalil. Misalnya malaikat bertanya dalam bahasa Cina, dalam bahasa Jepang, dalam bahasa Korea. Saya belum pernah menemukan ayat dalilnya. Yang saya temukan adalah, dan itu sering kita dengar, malaikat mungkar wa nangkir nantinya datang bertanya bil lughah al-arabiyyah, dalam bahasa Arab. Nah, kita yang tidak bisa bahasa Arab, ya mampuslah di situ. Sekali ditanya langsung dipukul oleh malaikat. Di tangan kanan dan di tangan kiri malaikat, katanya diceritakan oleh para ustadz dan ustazah, oleh para kiai dan juga para alim ulama, menceritakan di tangan kanan malaikat itu ada besi yang menyala-nyala. Ketika malaikat bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Tidak bisa jawab. Si mayat tidak bisa jawab. Entah dia tidak bisa jawab karena tidak ada amal kebaikannya, atau dia tidak bisa jawab karena dosa yang sangat banyak, pelanggaran yang sangat banyak. Entah dia tidak bisa menjawab karena dia tidak bisa bahasa Arab. Sehingga malaikat mungkar wa nangkir, ada besi yang sangat menyala-nyala di tangan kanannya, dihantam ke mayat tersebut. Begitu dihantam, mayat itu masuk ke 7 lapis bumi, 7 lapis tanah. Ini menurut cerita ustadz dan ustazah, cerita pemuka agama. Lalu dicongkel dengan kuku malaikat, dicongkel. Timbun lagi mayat tersebut, ditanya lagi, man rabbuka,
Mayat tidak bisa bahasa Arab. Bagaimana cara jawab? Nggak bisa jawab. Dipukul lagi oleh malaikat, dicongkel lagi, ditanya lagi, man rabbuka. Nggak bisa jawab. Ya sudah, begitu terus sampai kiamat. Begitu terus sampai kiamat. Pertanyaan saya, bagaimana nasib orang yang menghujat Kristus, yang menghujat Adonai Yeshua HaMashiach, yang menghujat Yesus? Bayangkan Bapak Ibu, bagaimana nasib mereka yang kentutin Alkitab, yang kentutin Injil, yang menghina iman orang lain, yang belum sempat minta maaf dan minta ampun. Bagaimana nasib mereka dalam kubur? Terserah. Ada orang yang bilang seseorang itu meninggal dengan wajah tersenyum, terserah. Ya, menurut sebuah hadis, tidak ada satu manusia pun yang bisa lolos dari cengkraman kubur. Tidak ada yang bisa. Itu tertulis di salah sebuah hadis. Saya lupa hadisnya di mana. Saya pernah dengar ustadz saya sering ulang-ulang kata-kata itu. Nanti tidak ada satu manusia pun yang bisa lolos dari siksa kubur. Tidak ada satupun yang bisa lolos dari siksa kubur. Termasuk tidak ada satupun yang bisa lolos dari sakratul maut. Sakit banget, sakit sekali ketika ditarik nyawa seseorang. Ketika seseorang meninggal, itu sakitnya minta ampun. Itu digambarkan di sebuah hadis. Makanya kalau ada orang yang bilang, oh dia meninggalnya tersenyum, terserah. Ya terserah orang yang ngomong. Yang jelas ada hadis yang mengatakan seperti itu, yang mengatakan demikian. Anda percaya yang mana? Percaya ustadz yang baru lahir kemarin? Atau bagaimana Bapak Ibu? Ya, terserah. Saya hanya ingin mengajarkan kepada para pencinta Injil Habaget, jaga sikap hati dan motivasi saudara di dalam Tuhan. Ya, hari-hari ini adalah hari yang begitu jahat. Bapak Ibu harus pastikan bahwa selalu berada di dalam iman yang benar. Jangan pernah saudara menyangkal iman percaya saudara kepada Yesus. Jangan pernah. Saya Bapak Ibu ada di sebuah rest area karena kita melakukan pelayanan. Tiap hari kita pergi, kita jalan, kita lakukan pelayanan penginjilan. Kita layani orang-orang. Kita diskusi dengan teman-teman yang mau berdiskusi dengan kita secara lemah lembut, secara rendah hati. Kita ajarkan, dan saya sendiri karena punya pengetahuan sedikit mengenai iman saya yang lama, karena saya pernah mondok di pesantren, saya ungkapkan semua data-data dan fakta-fakta yang saya dapatkan waktu saya mondok di pesantren Bapak Ibu. Dan puji Tuhan, ada banyak sekali teman-teman kita yang mulai terbuka hati pikirannya, dan tidak sedikit mereka yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Doakan Bapak Ibu agar pelayanan kita berbuah hasil, berbuah lebat untuk kemuliaan Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget. Ingatkan oleh saudara, jaga putra-putri saudara, jaga anak-anak saudara. Jangan sampai menyangkal iman percayanya kepada Yesus. Di luar dia tidak ada jaminan kepastian keselamatan. Bukan kata saya, tetapi kata Alkitab. Itu tadi Bapak Ibu. Kita kembali ke pokok pembahasan, yaitu pertanyaan mungkar wa nangkir. Yang pertama, malaikat bertanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Yang kedua, man nabiyuka, siapa nabimu? Yang ketiga, man dinuka, ya, apa agamamu? Man imamuka, siapa imanmu? Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Man ikhwanuka, siapa saudaramu? Ingat saudaraku dikasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, kita meninggal dunia, orang yang mati dalam Tuhan, ya, orang yang mati dalam Tuhan, kata Alkitab, bukan kata pendeta, bukan kata penginjil. Kata Alkitab, orang yang mati dalam Tuhan, begitu tutup mata, buka mata, sudah berada di tempat yang sangat indah bersama dengan para soleh-soleh Tuhan, ya, bersama dengan Bapak Abraham. Dan kita tidak pernah mengalami siksa kubur. Jadi pertanyaan-pertanyaan itu bagi kita tidak penting, bagi kita orang Kristen, ya. Tetapi bagi saudara kita dari seberang, pertanyaan itu sangat-sangat dan sangat penting. Ingat, saya belum pernah menemukan data, dalil, fakta kalau malaikat mungkar wa nangkir nantinya bertanya dengan dalam bahasa daerah atau dalam bahasa ibu. Tidak pernah, ya.
Baik saudaraku dikasih Tuhan, di akhir video saya selalu mengatakan, mengajak Bapak Ibu semua supaya selalu berteguh di atas pondasi iman yang benar. Ingat, jangan pernah Bapak Ibu menyangkal iman percaya saudara kepada Yesus Kristus ya. Jangan pernah. Benar-benar jangan pernah. Dan sekali lagi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget. Dan sekarang saya lanjutkan perjalanan saudaraku. Dukung dalam doa, bawa terus dalam doa syafaat Bapak Ibu agar terhindar dan dijauhi dari orang-orang yang punya niat untuk berbuat jahat kepada kita semuanya. Shalom alaikum Bishem Hamasiah. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishem Adonai Yeshua Hamasiah Waruah Kudus memberkati kita semua. Haleluya. Amin. Terima kasih.